Selamat datang kembali. Coba deh pikirin sebentar. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa ya gaji beberapa pekerjaan itu bisa beda jauh banget? Hmm, Kenapa? Misalnya, seorang penambang bisa dibayar 2 kali lipat dari pekerja biasa, sementara pengacara top gajinya bisa selangit. iya ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat keuntungan bisnis antara katakanlah toko kelontong sama toko buku, kok rasanya bedanya nggak sejomplang itu? Nah, pertanyaan itu ternyata bukan cuma pertanyaan kita di zaman sekarang, itu adalah teka-teki besar yang coba dipecahkan oleh Bapak Ekonomi Modern Adam Smith. Adam Smith, The Wealth of Nations. Betul sekali. Dan sumber-sumber yang Anda berikan ini membawa kita langsung ke jantung argumennya di bab 10 buku monumental itu. Benar, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah kerangka berpikir Smith. Kita bakal jadi detektif ekonomi gitu ya, mencari tahu apa saja sih faktor-faktor, baik yang alami maupun yang buatan, yang menurut dia jadi biang keladi di balik perbedaan gaji dan keuntungan. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Gagasan Smith yang paling awal aja udah cukup radikal untuk zamannya. Dia bilang bahwa di pasar yang paling bebas, sekalipun tanpa ada campur tangan siapapun, upah itu secara alami tidak akan pernah sama. Betul. Tidak akan pernah sama. Dia nemuin ada 5 penyebab utamanya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama itu yang paling gampang kita pahami sih, sifat pekerjaannya. Gini, logikanya sederhana aja. Pasar itu pintar untuk membujuk orang mau melakukan pekerjaan yang, katakanlah kotor, berbahaya, atau nggak menyenangkan, ya bayarannya harus lebih tinggi. Semacam uang kompensasi gitu ya untuk kondisi kerja yang nggak enak. Persis. Di sumber Anda kan contohnya jelas banget. Smith menunjuk para penambang batubara di Newcastle. Dia bilang gaji mereka bisa 2 sampai 3 kali lipat dari pekerja biasa. Iya. Alasannya? Ya, karena pekerjaannya itu keras, kotor, dan tidak menyenangkan. Wajar sih ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Dia kasih contoh para pengangkut batubara di London. Gajinya bisa 4 atau 5 kali lebih tinggi. Loh, kenapa lebih tinggi lagi? Karena kerjanya bukan cuma kotor, tapi juga nggak menentu. Mereka baru bisa kerja kalau ada kapal yang datang. Jadi ada 2 faktor yang main di sini. Kondisi kerja dan kestabilan. Nah, itu menarik. Jadi, bukan cuma soal enak atau nggak enaknya pekerjaan, tapi gimana dengan pekerjaan yang bersih, aman, di dalam ruangan ber-AC, tapi butuh sekolah bertahun-tahun dan biayanya selangit. Dokter, pengacara, misalnya. Tepat. Itu langsung membawa kita ke faktor kedua yang ditemukan Smith. Biaya dan kesulitan untuk belajar. Oke. Anggap aja ini kayak investasi. Kalau Anda harus habiskan waktu bertahun-tahun dan uang yang banyak untuk bisa menguasai satu keahlian, gaji yang Anda dapat nanti ya harus bisa nutupin semua biaya itu. Terus untungnya kan? Iya, plus keuntungan yang wajar. Kalau enggak, ya siapa yang mau repot-repot belajar? Nggak ada insentifnya. Smith membandingkan upah seorang mekanik dengan buruh tani kan? Mekanik harus magang lama, kadang malah bayar untuk belajar. Betul. Sementara buruh tani bisa dibilang ya belajar sambil kerja. Jadi nggak ada modal pendidikan yang besar di awal. Nah, di sini, Smith punya analogi yang menurut saya brilian banget. Dia nyebut profesi hukum itu sebagai sebuah lotre. Ya. Analogi lotre. Ini relevan banget sampai sekarang. Kenapa disebut lotre? Gini, kata Smith, seorang pengacara yang akhirnya sukses besar di umur 40, harus dibayar sangat mahal. Kenapa? Karena gajinya yang selangit itu sebetulnya bukan cuma untuk bayar pendidikan dan kerja keras dia sendiri. Terus? Gajinya itu jadi semacam subsidi untuk menutupi biaya pendidikan dari, katakanlah, 20 orang lain yang mencoba masuk profesi yang sama, tapi gagal di tengah jalan. Tunggu. Jadi gaji satu orang sukses itu untuk membayar kegagalan 20 orang lainnya. Kedengarannya agak aneh ya? Aneh, tapi secara ekonomi masuk akal. Kata Smith, begitulah cara pasar bekerja untuk menarik orang ke profesi yang risikonya tinggi. Tanpa hadiah super besar di garis finish, nggak akan ada yang mau ikut lotre itu dari awal. Jadi kalau dihitung-hitung secara total, Nah, justru itu. Smith sampai pada kesimpulan kalau dihitung-hitung total, profesi hukum itu seringnya malah kurang terbayar. Kalau semua biaya yang dikeluarkan oleh semua calon pengacara yang sukses dan yang gagal dijumlahkan. wow, itu perspektif yang benar-benar baru. Oke, jadi kita punya sifat pekerjaan, biaya belajar, dan tadi sempat disinggung soal kestabilan pekerjaan. Betul, itu faktor ketiga. Pekerjaan yang musiman atau nggak tetap, kayak pekerja konstruksi atau mungkin freelancer zaman sekarang,
harus punya tarif harian atau per jam yang lebih tinggi. Untuk menutupi masa-masa nganggur ya. Persis, untuk nutupin hari-hari atau minggu-minggu saat mereka nggak ada proyek dan nggak ada pemasukan. Masuk akal. Selain itu ada lagi nggak faktor lain yang mempengaruhi gaji secara alami? Ada dua lagi. Yang keempat adalah tingkat kepercayaan. Kepercayaan. Maksudnya? Integritas super tinggi. Smith mencontohkan seorang manajer yang dipercaya mengelola uang majikannya akan dapat upah lebih. Ini semacam premi untuk karakter yang langka dan berharga. Kejujuran. Oke. Dan yang kelima kayaknya balik lagi ke ide lotre tadi ya, peluang untuk sukses. Persis. Ini berlaku untuk semua profesi, di mana banyak yang mencoba, tapi sedikit sekali yang berhasil. Coba pikirkan aktor, musisi, atlet profesional. Smith mencontohkan para pemain teater dan penyanyi opera di zamannya. Gajinya yang fantastis itu bukan cuma karena bakat mereka langka. Lalu karena apa lagi dong? Nah, ini yang menarik. Kata Smith, gaji mereka juga tinggi karena pada saat itu, masyarakat memandang profesi seniman dengan pandangan miring. Dianggap bukan pekerjaan yang terhormat gitu. Betul, justru karena cap sosial yang negatif itu, bayarannya harus lebih tinggi untuk menarik orang-orang berbakat mau menekuninya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba jadi aktor itu dianggap profesi yang sangat mulia, gaji mereka justru bisa turun. Menurut teori Smith, iya. Karena bakal lebih banyak orang tua yang dorong anaknya jadi aktor, persaingan meningkat, dan harga pasar untuk talenta mereka pun bakal turun. Wah, ini menunjukkan betapa faktor sosial juga bisa memengaruhi gaji ya. Tepat. Kelima faktor ini adalah cara pasar secara alami menciptakan perbedaan. Oke, jadi kita sudah lihat 5 alasan kenapa gaji seorang pengacara dan penambang bisa beda jauh. Tapi ini yang aneh. Kalau kita lihat keuntungan bisnis, misalnya untung warung kopi sama untung toko buku, kok kayaknya nggak sejomplang itu ya? Kenapa begitu? Itu pertanyaan yang bagus sekali, dan Smith juga memikirkannya. Dia berargumen bahwa dari kelima faktor tadi, sebenarnya cuma 2 yang relevan buat keuntungan bisnis. Apa saja itu? Sifat bisnisnya, menyenangkan atau tidak, dan risikonya. Tapi, dampaknya itu jauh lebih kecil dibandingkan di pasar tenaga kerja. Kenapa lebih kecil? Karena bagi pemilik modal, kebanyakan bisnis itu punya tingkat kesenangan yang mirip-mirip aja. Dan walau keuntungan memang naik seiring risiko, kenaikannya tuh nggak sedramatis perbedaan gaji. Jadi hasilnya? Hasilnya, kata Smith, tingkat keuntungan rata-rata di berbagai sektor itu cenderung lebih setara. Perbedaan gaji buruh dan pengacara sukses itu kan ibarat langit dan bumi. Sementara perbedaan untung 2 pedagang, ya paling cuma beda tipis-tipis aja. Nah, ini dia bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Setelah Smith menjelaskan semua penyebab alami ini, dia justru bilang kalau masalah terbesarnya bukan dari situ. Ya, bagian kritikannya. Dia menuduh justru kebijakan pemerintah lah yang menciptakan ketidaksetaraan yang jauh lebih parah. Gimana ceritanya? Betul sekali. Logikanya, pasar bebas itu kayak air. Dia akan cari level keseimbangannya sendiri. Tapi, kebijakan pemerintah, menurut Smith, seringkali malah membangun bendungan di tempat yang salah. Dia melihat ada 3 cara utama pemerintah di Eropa saat itu mengacaukan pasar tenaga kerja. Tepat. Pertama, dengan sengaja membatasi persaingan di beberapa profesi. Kedua, yang aneh, justru dengan meningkatkan persaingan di profesi lain. Dan ketiga, dengan menghalangi orang untuk pindah kerja atau pindah kota. Oke, kita bedah satu-satu. Membatasi persaingan. Ini pasti lewat aturan-aturan yang rumit ya. Tepat. Terutama melalui apa yang disebut hukum korporasi atau aturan serikat dagang, atau gilda, dan aturan magang yang super ketat. Kayak gimana contohnya? Bayangin deh, Anda harus magang selama 7 tahun hanya untuk menjadi seorang pembuat topi. Ini kan cara untuk membatasi jumlah pembuat topi supaya mereka yang sudah ada di dalam bisa seenaknya naikin harga dan upah. Sumber Anda memberikan contoh yang menurut saya kocak sekaligus nyebelin soal ini. Tentang pembuat kereta kuda. Iya. Itu contoh yang luar biasa untuk nunjukin betapa absurdnya aturan ini. Di Inggris saat itu, ada aturan bahwa seorang pembuat kereta kuda dilarang bikin rodanya sendiri. Dia harus beli dari seorang pembuat roda. Loh, kenapa begitu? Aneh banget. Karena serikat pembuat roda sudah ada lebih dulu dan berhasil melobi agar profesi mereka dilindungi undang-undang. Tapi lucunya, Apa? seorang pembuat roda justru diperbolehkan membuat seluruh badan kereta kuda. Jadi ini sama sekali bukan soal kualitas dong?
Sama sekali bukan. Ini murni melindungi kepentingan kelompok tertentu. Gila juga ya. Oke, itu cara pertama. Sekarang yang kedua, ini yang bikin saya bingung. Tadi Anda bilang pemerintah justru meningkatkan persaingan. Saya kira pemerintah yang ikut campur itu biasanya melindungi kroni-kroninya. Kok ini malah nambah persaingan sampai merugikan pekerja? Nah, ini ironis kan? Smith menunjuk pada praktek pendanaan publik untuk pendidikan profesi tertentu, terutama profesi gerejawi. Maksudnya disekolahkan gratis gitu? Betul. Dengan memberikan beasiswa dan mensubsidi biaya sekolah untuk calon pendeta atau sastrawan, pemerintah tanpa sadar menciptakan surplus tenaga kerja terdidik di bidang itu. Dan kalau penawaran jauh melebihi permintaan, harganya anjlok. Persis. Ini menciptakan apa yang disebut Smith sebagai kelompok tidak sejahtera yang biasa disebut sastrawan. Karena jumlah mereka membludak, gaji mereka ditekan sampai ke level yang dia sebut upah yang sangat remeh. Wah, niat baik pemerintah untuk mencerdaskan bangsa malah berujung menciptakan sekelompok intelektual yang dibayar sangat rendah. Mengerikan ya? Dan yang terakhir, menghalangi orang untuk bergerak. Mobilitas ya? Betul. Aturan serikat dagang tadi bukan cuma membatasi orang masuk, tapi juga ngunci orang di dalam. Seorang penenun kain linen misalnya, nggak bisa gitu aja pindah jadi penenun kain wol, meskipun keahliannya 90% sama. Jadi dia terjebak di industrinya bahkan ketika industrinya sedang sekarat. Tepat. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Sesuatu yang disebut Undang-Undang Penyelesaian. Apa itu? Menurut Smith, ini adalah penghalang yang paling kejam. Ini adalah undang-undang yang pada dasarnya mengikat orang miskin ke wilayah paroki atau desa tempat mereka terdaftar. Mereka nggak bisa pindah ke kota lain untuk cari pekerjaan yang lebih baik? Tidak bisa. Jadi orang miskin itu benar-benar terkunci di desanya. Nggak bisa pindah cari kerja. Itu kan kejam sekali. Sangat. Untuk bisa pindah, mereka harus bisa nunjukin bukti sewa properti senilai 10 pound per tahun atau ngasih jaminan finansial. Sesuatu yang mustahil bagi mereka yang paling butuh pekerjaan. Akibatnya, pekerja terperangkap di daerah dengan upah rendah, sementara di daerah lain mungkin kekurangan tenaga kerja. Ini menciptakan ketidakseimbangan pasar yang masif dan menyengsarakan kaum miskin. Betul. Jadi kalau kita simpulkan, pemikiran Adam Smith ini membagi ketidaksetaraan jadi dua jenis. Ada yang alami, yang muncul karena perbedaan risiko, kesulitan, dan investasi dalam sebuah pekerjaan. Itu wajar. Dan ada yang buatan, yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan buruk yang membatasi persaingan dan mobilitas. Menurut Smith, jenis yang kedua inilah yang jauh lebih berbahaya dan merusak kemakmuran sebuah bangsa. Apa inti pesannya? Intinya adalah kepercayaan pada kebebasan. Smith percaya kalau dibiarkan bebas, pasar itu akan menemukan keseimbangannya, di mana upah dan keuntungan secara adil mengkompensasi risiko dan usaha. Tapi ketika kebijakan terlalu banyak ikut campur, Ketika kebijakan terlalu banyak ikut campur dengan niat melindungi kelompok tertentu, keseimbangan itu rusak. Dan seringkali yang jadi korban justru adalah para pekerja dan masyarakat luas itu sendiri. ini pemikiran yang ditulis hampir 250 tahun lalu. Tapi rasanya masih relevan banget sampai sekarang. Ini mungkin pertanyaan penutup untuk Anda renungkan di rumah, seberapa jauh kekuatan-kekuatan yang sama, baik yang alami maupun yang buatan, masih membentuk pasar kerja kita hari ini. Coba dipikirkan, aturan magang 7 tahun dari zaman Smith mungkin udah nggak ada. Tapi bagaimana dengan hukum korporasi modern seperti lisensi profesi yang rumit untuk jadi arsitek atau bahkan penata rambut? Bagaimana pendidikan yang disubsidi besar-besaran oleh pemerintah mempengaruhi gaji di bidang-bidang tertentu? Jangan-jangan, tanpa sadar, kita masih hidup dalam warisan ketidaksetaraan buatan yang sama seperti yang dijelaskan Smith berabad-abad yang lalu.